Dan pemirsa, langsung saja kami akan mengajak Anda untuk melihat situasi terkini dari Pelabuhan Tanjung Priuk. Sudah ada rekan Yohana Margareta yang berada di sana. Yohana, silakan sejauh ini bagaimana upaya pencarian dan juga hasil yang didapat dari Pelabuhan Tanjung Priuk? Ya, Afi, sepanjang hari ini tadi pasca peristiwa yang menimpa pesawat Lion Air JT610 yang diduga jatuh di sekitar perairan Tanjung Karawang, seluruh tim gabungan sudah bekerja dan pada malam hari ini untuk sementara proses pencarian dan juga evakuasi dihentikan karena alasan keamanan dan juga penerangan. Dan selain itu kami juga sempat tadi mengikuti rangkaian acara penyusuran dan juga pencarian di sekitar perairan Tanjung Karawang, di mana ada beberapa unsur yang terlibat selain Basarnas, juga ada Angkatan Laut dan segala timnya, dan dilakukan juga penyelaman di lokasi atau di koordinat-koordinat yang memang telah ditentukan. Dan baru saja saya sudah kembali sampai di Tanjung Priuk ini bersama dengan kapal custom milik Bea Cukai yang di dalamnya ada Basarnas sekaligus membawa seluruh temuan sepanjang hari ini. Temuan-temuan tersebut adalah berupa serpihan-serpihan pesawat dan juga barang-barang milik korban, diduga barang-barang milik korban. Serpihan pesawat itu seperti karpet ataupun dinding-dinding interior di dalam pesawat itu sendiri, dan juga ada beberapa bagian dari bangku pesawat yang mengapung di sekitar perairan Tanjung Karawang. Dan sementara itu untuk barang-barang milik korban, kami juga melihat tadi ada sepatu korban, ada koper, ada tas-tas pribadi korban yang ditemukan terapung di sekitar perairan Tanjung Karawang. Dan terkait dengan korban meninggal sendiri yang ditemukan, tadi kami juga melihat ada beberapa kantong jenazah yang dibawa oleh pihak Basarnas yang kemudian tiba di Tanjung Priuk ini, Pelabuhan Tanjung Priuk. Namun belasan kantong jenazah tersebut di dalamnya tidak hanya berisi satu kantong satu jenazah, tapi memang berupa beberapa bagian tubuh korban yang ditemukan berada di dalam satu kantong, dan kita belum bisa memastikan berapa total jumlah korban yang secara keseluruhan sudah ditemukan sepanjang hari ini, dan ini masih diidentifikasi dan masih diobservasi lagi oleh pihak terkait. Namun yang bisa kami pastikan tadi dari informasi pihak Basarnas, posko Basarnas yang berada di tengah laut di dalam kapal Basarnas sudah ditemukan sekitar lebih dari 41 kartu identitas, dan itu berupa KTP, berupa paspor, berupa STNK, berupa buku bank atas nama para penumpang yang terdapat atau berada di dalam pesawat Lion Air yang jatuh tersebut. Afi. Yohana, harus saya tanyakan ini, apakah dari bagian yang tadi Anda jelaskan ditemukan, termasuk juga ada tubuh mungkin yang tidak lengkap yang ditemukan? Mohon maaf, Afi, bisa diulangi? Ya, Yohana, dari yang tadi Anda sampaikan bahwa ada serpihan pesawat dan juga beberapa barang pribadi, apakah juga ada bagian tubuh yang tidak lengkap yang juga ditemukan oleh tim pencarian yang merapat ke Tanjung Priuk? Ya, Afi, tadi beberapa bagian tubuh korban yang tidak lengkap ada bersama tim Basarnas yang tadi saya juga kapalnya saya naiki bersama dan tiba di Pelabuhan Tanjung Priuk, kapal custom tersebut. Beberapa di antaranya memang beberapa kantung jenazah seperti yang saya sebutkan tadi, ada yang berisi bagian-bagian tubuh korban, dan rata-rata menurut informasi dari pihak Basarnas memang berjenis kelamin wanita dan ada juga sebagian dari anak-anak. Namun memang kondisinya sangat memprihatinkan dan tidak lengkap, oleh karena itu memang butuh sekali observasi dan juga identifikasi lebih lanjut. Dan kami juga saat ini melihat aktivitas di sekitar pos SAR yang ada di Pelabuhan Tanjung Priuk kali ini juga sudah mulai berkurang aktivitasnya karena memang rangkaian aktivitas untuk pencarian dan juga observasi dari jatuhnya kapal pesawat Lion Air maksud kami itu akan dilanjutkan pada besok pagi sekitar pukul 6, dan dari pemetaan pencarian nanti masih akan dilakukan dan disebar di titik yang sama, di titik koordinat yang sama. Dan untuk SAR sendiri pusatnya atau informasi dari pencarian dipusatkan di kapal Basarnas yang berada di sekitar perairan Tanjung Karawang, dan di situ sudah ada beberapa tim gabungan dari TNI Angkatan Laut juga yang menyisir dan juga menyelam. Dan adapun tadi temuan-temuan baik serpihan maupun juga potongan tubuh korban itu ditemukan oleh tim Basarnas dan juga tim
dari Angkatan Laut yang menyelam di kedalaman sekitar 15 sampai dengan 30 meter. Afi. Yohana, sejauh sampai malam ini apa saja tantangan yang dihadapi oleh tim Basarnas dan juga pihak yang melakukan proses pencarian dari pesawat Lion Air JT610 ini? Ya Afi, sepanjang pantauan kami tadi untuk melihat berbagai macam proses yang dilakukan oleh banyak sekali kelompok dan juga regu penyelamat yang tersebar di sekitar perairan Tanjung Karawang. Sejauh pengamatan kami cuaca cukup bagus sepanjang hari ini tadi, dan meskipun juga ada angin kencang namun tidak mempengaruhi arus air dan juga debit air di sekitar permukaan laut dan juga di kedalaman. Dan menurut informasi dari tim Angkatan Laut, Denjaka, Kopaska maupun juga Basarnas sendiri, mereka mengatakan untuk proses penyelaman sendiri tidak ada